Saya tidak bertele-tele, langsung saja ya. Dasar Alkitab dari doktrin penebusan terbatas. Yang pertama ini tidak akan saya gunakan seandainya saya bukan melawan orang yang saya tahu percaya 4 poin tapi menolak poin L. Kalau saya melawan Arminian, ini tidak mungkin saya gunakan. Ya. Tapi karena saya tahu Pak Mangapul percaya predestinasi, maka ini saya gunakan ya. Adanya predestinasi itu tidak memungkinkan Allah melakukan penebusan terhadap semua orang. Karena predestinasi itu kita percaya bahwa Allah dari semula, dari kekekalan, sudah menetapkan, sudah merencanakan hanya sebagian orang saja yang diselamatkan, yaitu orang-orang pilihannya. Kalau memang itu adalah rencana Allah, mengapa dalam pelaksanaan keselamatan, dia lalu kirimkan anaknya mati untuk semua orang? Ini tidak cocok dengan rencana semula. Jadi ini poin pertama. Poin yang kedua, saudara. Ajaran bahwa Kristus mati untuk semua orang menimbulkan ajaran sesat atau salah. Bisa sesat, bisa salah, tergantung termilih yang mana. Kalau Kristus memang mati untuk semua orang tanpa kecuali, saudara, maka hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, saudara, poin A ini ya. Kristus atau Allah itu berhasil mencapai tujuannya, dan itu menghasilkan ajaran yang namanya universalisme, ajaran yang mengatakan bahwa pada akhirnya nanti semua orang akan selamat atau akan masuk surga. Dan ini saya yakin baik Pak Mangapul maupun saya, bahkan Arminian pun menganggap ini sebagai ajaran sesat. Jadi kalau Kristus mati untuk semua orang dan Allah berhasil mencapai tujuannya, ini menghasilkan ajaran sesat. Dan saya yakin kami berdua tidak setuju ini. Tapi kemungkinan kedua, Kristus atau Allah gagal mencapai tujuan atau rencananya, karena dalam faktanya nanti akan ada banyak orang yang masuk ke neraka. Nah, Allah gagal mencapai tujuan atau rencana. Kalau saya sebagai orang reform yang menganggap Allah itu berdaulat, maha kuasa dan sebagainya, ini rasanya berbau penghujatan begitu ya terhadap Allah. Bagaimana dia gagal mencapai tujuan atau rencananya. Dan John Owen sendiri mengatakan bahwa ini sesuatu yang menjijikkan bagi dia. Dua-dua bagi dia menjijikkan. Jadi kedua kemungkinan di atas ini menurut saya sama-sama tidak mungkin. Kalau universalisme jelas-jelas ajaran sesat, karena Alkitab sendiri menunjukkan banyak orang yang masuk neraka. Misalnya Matius 7 ayat 13, dua jalan lebar dan sempit dan sebagainya. Lukas 16, 23, 24, orang kaya itu sudah masuk neraka. Lalu penghakiman domba dan kambing dalam Matius 25. Itu jelas sekali menunjukkan banyak orang masuk neraka. Universalisme itu sudah pasti tidak masuk akal sama sekali, tidak alkitabiah sama sekali. Lalu kedua, saudara, kalau misalnya fakta yang kedua ini tadi ya, ada banyak ayat-ayat Alkitab yang mengatakan bahwa rencana Allah itu tidak mungkin gagal. Seperti ayat 42 ayat 2 ini eksplisit. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi kalau Allah merencanakan siapapun selamat, dia selamat. Dan tidak masuk akal Yesus menebus orang yang non pilihan, lalu dia maunya pergi kemana gitu, tidak cocok dengan rencananya. Saya berikan ayat yang lain, Mazmur 33, 12, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Saya kira saya tidak usah bacakan ayat yang lain. Semua ini menunjukkan bahwa rencana Allah tidak mungkin berubah, tidak mungkin gagal. Dan dia pasti mati-matian melaksanakan rencananya. Tidak ada satupun yang gagal, meleset atau apapun. Jadi seharusnya tidak ada orang Kristen yang Alkitabiah atau Injili yang boleh menerima yang manapun dari dua kemungkinan di atas ini. Nah, kalau kedua kemungkinan di atas ini sama-sama tidak mungkin, maka jelas kita harus membuang teori yang mengatakan bahwa Yesus mati untuk semua orang atau universal. Ya, jadi itu kemungkinannya cuma dua itu, dan dua-dua itu tidak mungkin, maka berarti teori ini yang mesti dibuang. Ini argumentasi yang kedua. Sekarang argumentasi yang ketiga. Kalau Kristus mati untuk semua orang, maka orang yang tidak percaya, yang akhirnya masuk ke neraka, itu dosanya dihukum dua kali. Dan ini tidak adil. Jadi sudah dihukumkan pada diri Kristus kan?
Kalau Kristus memang menebus semua orang, dosa semua orang dihukumkan pada diri Kristus. Nah, nanti sebagian besar masuk neraka, mereka dihukum lagi. Berarti dosa mereka dihukum 2 kali, dan itu tidak adil. Hukum 1 kali, atau pada diri Kristus, atau pada diri orangnya. Tapi tidak mungkin dihukum pada dua orang ini. Dan Alkitab menggambarkan dosa sebagai hutang. Misalnya dalam Matius 6 ayat 12, versi King James, Bapak kami itu ya, kesalahan diterjemahkan debt, jadi hutang memang. Lalu Matius 18, 21-35, orang yang berhutang 10.000 talenta, dan dia cekik temannya yang berhutang 100 dinar pada dia, saya kira sudah tahu perumpamaan itu. Lalu Lukas 7, 36-50, di mana Yesus diurapi oleh seorang perempuan yang berdosa, dan dalam cerita itu Yesus memberikan suatu perumpamaan juga. Ada orang berhutang 50 dinar, 500 dinar. Dua-dua dihapuskan, yang mana yang lebih berterima kasih, dan sebagainya. Jadi dari teks-teks ini jelas bahwa hutang itu memang gambaran Alkitab tentang dosa. Juga kata hutang darah menunjuk pada dosa sangat sering muncul di dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau memang hutang itu merupakan gambaran dari dosa, sekarang saya bayangkan atau saya ilustrasikan Pak Albert ini punya hutang kepada Pak Mangapul, 1 miliar, dan saya kasihan sama Pak Albert tidak bisa bayar. Lalu saya pergi ke Pak Mangapul dan saya katakan, berapa hutang dia? 1 miliar. Saya bayar semua lunas tanpa 1 sen pun tersisa. Pak Mangapul bisa menagih lagi kepada Pak Albert. Itu hanya bisa kalau Pak Mangapulnya kurang ajar. Tapi kalau Allah tidak mungkin kurang ajar. Manusia bisa kurang ajar seperti itu. Tidak mungkin. Hutang sudah dibayar oleh Yesus, tidak bisa ditagihkan pada diri kita lagi. Karena mari kita melihat 2 teks Alkitab ini ya, yang mungkin tidak banyak orang pernah memperhatikan keanehan dalam ayat-ayat ini. Mazmur 103 ayat 10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Saudara, kalau saya melihat ayat ini kan aneh ya. Yang biasanya kelihatan itu seperti di sini. Roma 2 ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya setimpal. Itu yang menunjukkan keadilan. Lalu kenapa kok muncul Mazmur 110 ayat 3 yang justru mengatakan tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ini bukankah menunjukkan Allahnya tidak adil? Tidak, saudara. Ini memang menunjukkan Allah tidak adil. Seandainya tidak ada penebusan Kristus. Tapi ini justru menunjukkan Allah adil kalau penebusan Kristus itu diperhitungkan di sini. Karena Kristus sudah memikul hukuman dosa kita, membayar hutang dosa kita. Kita dosa tidak dihukum setimpal dengan dosa kita. Kita diberikan yang baik yang kita tidak layak terima. Itu yang dimaksudkan. Jadi jelas bahwa Mazmur 130 ini harus diartikan dengan melibatkan penebusan Kristus. Dan penebusan Kristus itu tidak bisa mencakup seluruh dunia. Kalau mencakup seluruh dunia nanti ya Mazmur 130 harus diterapkan pada seluruh dunia, maka seluruh dunia masuk surga. Dan itu lagi-lagi jadi universalisme. Karena saya tunjukkan 1 ayat lagi, ayat ini pasti saudara sudah hafal, tapi kata yang saya ingin tekankan, mungkin saya tidak pernah pikirkan. 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, ini bicara mengampuni dosa ya. Dan menyucikan kita pada waktu mengaku dosa. Kalau ditekankan Allah setia itu masuk akal. Tapi mengapa ditekankan Allah adil? Mengapa bukan kasih, belas kasihan, atau murah hati? Mengapa adil? Lagi-lagi saudara, jelas karena penebusan Kristus harus dilibatkan di sini. Kristus sudah mati menebus dosa kita sebagai orang percaya. Semua hutang dibayar dia. Kalau kita berdosa dan kita mengaku dosa, dan Allah itu adil, dia tidak bisa menghukum kita. Dia harus mengampuni kita. Tapi tidak.
Laki-laki satu dosa dihukum 2 kali. Jadi saudara, keanehan bahwa adil yang ditekankan bukannya kasih, mempersoalkan pengampunan dosa, ini semua dan juga Mazmur 3:10 hanya bisa cocok karena penebusan Kristus itu untuk orang-orang pilihan. Jadi penebusan Kristus mengharuskan Allah untuk tidak membalas orang setimpal dengan perbuatannya dan mengharuskan Allah untuk mengampuni orang-orang berdosa. Kalau tidak, ya tidak adil. Tapi kalau ini diberlakukan untuk semua orang masuk surga. Jadi ini laki-laki tidak mungkin. Makanya harus percaya penebusan terbatas dan bukan percaya penebusan universal. Saya kan kutip kata-kata Charles Haddon Spurgeon, memang ini orang baptis ya. Tapi orang baptis ini adalah seorang Calvinis, dia mempercaya 5 poin Calvinisme, bahkan doktrin penentuan dosa dan penentuan segala sesuatu. Saya akan kutip kata-kata dia, saya bacakan langsung terjemahannya saja ya. Ingatan melihat ke belakang kepada dosa-dosa yang lalu dengan kesedihan yang dalam untuk dosa. Tetapi tanpa rasa takut terhadap hukuman yang akan datang. Karena Kristus telah membayar hutang umatnya sampai pada hal yang paling kecil atau remeh. Dan telah menerima kwitansi ilahi. Saya tidak terlalu yakin apa yang dimaksud dengan kwitansi ilahi, tapi saya kira kebangkitannya mati. Membuktikan dia sudah bereskan hutang. Itu kwitansi ilahi yang dimaksudkan oleh Spurgeon. Itu dugaan saya. Tapi tidak terlalu penting. Dan kecuali Allah itu bisa begitu tidak adil atau tidak benar, sehingga menuntut pembayaran double untuk satu hutang. Tidak ada jiwa untuk siapa Kristus Yesus mati sebagai pengganti bisa dicampakkan dalam neraka. Kelihatannya merupakan suatu prinsip dari diri kita yang sudah diterangi untuk percaya bahwa Allah itu adil dan benar. Kita merasa bahwa harus demikian, dan ini mula-mula memberikan kita rasa takut. Adil membuat takut ya. Tapi tidakkah merupakan sesuatu yang mengagumkan bahwa kepercayaan yang sama bahwa Allah itu adil atau benar, setelah itu lalu menjadi pilar atau enggak dari keyakinan dan damai kita. Dia mula-mula membuat kita takut. Wah, kita berdosa dia adil. Tapi akhirnya dengan adanya penebusan Kristus, adil justru mendukung kita, memberikan kita kedamaian, sukacita, keberanian, dan sebagainya. Perhatikan kata-kata ini. Jika Allah itu adil atau benar, saya, seorang yang berdosa, sendirian, dan tanpa seorang pengganti, berarti tidak punya juru selamat ya. Tetapi Yesus telah menggantikan saya, dan dihukum untuk saya. Dan sekarang, jika Allah itu adil atau benar, saya, seorang yang berdosa, berdilam Kristus, tidak pernah bisa dihukum. Saya ingin tanya kepada semua saudara, semua audiens, so termasuk yang mana saudara? Semua mestinya percaya Allah itu adil. Tapi saudara, seorang berdosa sendirian, tanpa seorang pengganti, berarti saudara harus dihukum. Karena orang berdosa harus dihukum, karena Allah adil. Tapi kalau saya percaya Kristus, Kristus itu telah menggantikan saudara dan dihukum untuk saudara. Dan sekarang, jika Allah itu adil atau benar, saudara sebagai seorang berdosa berdilam Kristus tidak pernah bisa dihukum. Saya yakin itu. Bisa aminkan kata-kata saya. Kalau tidak yakin selamat, adalah belum percaya Kristus. Kalau saudara mati saat ini, ya ini apalagi saat masa pandemi. Setiap orang sehat-sehat tahu-tahu bisa dalam waktu beberapa hari mati. Bukan masa pandemi pun bisa kok. Saudara, kalau saudara mati detik ini atau malam nanti, yakinkah saudara masuk surga? Yakinkah dosa saudara dipikul oleh Kristus? Sehingga saudara tidak bisa dihukum. Roma 8 ayat 1. Kalau saudara belum percaya, percaya cepat kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau selamat, maka selama-lamanya tidak ada apapun yang bisa mengubah itu.
Saya lanjutkan dan saya berikan cara lain untuk menyatakan hal yang sudah saya nyatakan. Berita dan mati di salib. Yesus itu adalah substitute atau pengganti kita. Jadi kita yang orang berdosa, ini hukuman Allah mau menimpa kita. Yesus berkata, minggirkan. Aku di tempatmu menggantikan kamu. Hukuman Allah menimpa Kristus. Pada waktu Kristus menderita dan mati di atas kayu salib. Karena kita sudah digantikan, kita bebas. Nah, tapi kalau kita yang dia gantikan tetap dihukum, maka tidak ada penggantian. Atau dia bukan pengganti kita. Ada saudara, Yesus sebagai substitute atau pengganti kita itu dasar dari kekristenan. Saya tidak bicara doktrin reform atau bukan reform. Dasar dari Kristen. Kristus menggantikan kita menebus dosa, memikul hukuman yang seharusnya bagi kita. Itu dasar Kristen. 12:5-21, dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Yunaninya huperhumon, dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Karena kita diterjemahkan dalam King James for us, untuk kita, RSV for our sake, demi kita, NASB on our behalf, untuk atau demi kepentingan kita. Dia mati menggantikan kita, demi kepentingan kita, demi kita. Kita tambahkan lagi teks ini, Yesaya 53:4-6, sekalipun tidak ada kata-kata itu, tapi kalimatnya jelas sekali seperti itu ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ini jelas penyakit rohani dan bukan jasmani. Penyakit kita dipikul, dia ditanggung dia. Kesengsaraan kita dia yang dipikul. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Laki-laki menggantikannya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan, seharusnya damai ya, bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bila-bilnya kita menjadi sembuh. Ini sembuh secara rohani, kita tidak berdaya ini jasmani. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tapi Tuhan telah melimpahkan kepada yang kejahatan kita sekalian. Seluruh teks ini menunjukkan Kristus menggantikan kita. Tapi kalau dia dihukum, kita dihukum. Tidak ada penggantian. Dan ini saya katakan doktrin dasar dan Kristen hancur berantakan. Kalau tebusan universal itu benar. Karena sudah dihukumkan pada Kristus, dihukumkan lagi adalah orangnya pada waktu orang itu masuk neraka. Dan orang yang masuk neraka itu mayoritas ya. Poin yang keempat. Ada dua kelompok orang yang membuktikan kebenaran doktrin penebusan terbatas ini. Dua kelompok orang itu adalah pertama orang-orang yang sudah mati dalam dosa. Sebelum Kristus mati menebus dosa. Saya percaya bahwa dalam zaman PL maupun zaman PB, orang yang mati itu langsung rohnya ya, atau ke surga atau ke neraka. Dia beriman langsung surga. Dia tidak beriman langsung neraka, rohnya. Kalau tubuhnya menunggu kedatangan Kristus yang kedua. Nah, waktu Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa itu, sudah banyak sekali orang-orang PB mulai zaman Adam sampai Yesus yang mati dalam dosa, bukan orang beriman, dan mereka sudah dalam neraka. So, apakah Kristus pada waktu mati itu lalu dia menebus orang-orang yang sudah masuk neraka itu? Itu sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal bagi saya. Jelas Kristus tidak mati menebus dosa orang yang sudah ada dalam neraka. Kalau dia tidak mati untuk orang-orang ini, penebusannya sudah terbatas. Tidak mungkin universal, tak terbatas, tidak mungkin. Karena kalau kedua, orang-orang yang mati tanpa pernah diberi kesempatan mendengar Injil, ini banyak sekali dalam zaman Alkitab maupun zaman sekarang. Bahkan dalam kota-kota besar, gereja, ada orang yang tidak pernah dengar Injil. Kalau gerejanya tidak Injili, gerejanya liberal, gereja yang sesat, Injil sesat yang didengar, dan itu bukan Injil. Nah, kalau Kristus memang mati untuk mereka, seperti doktrin universal atonement itu tekankan, mati untuk semua.
Mengapa Allah dalam providensianya atau pengaturannya membiarkan mereka mati tanpa pernah mendengar Injil? Apakah masuk akal Kristus mati menebus dosa mereka? Tapi Injil sampai mati tidak diberikan kepada mereka. Kalau mereka tidak bisa percaya, lalu apa gunanya Kristus mati untuk mereka? Bagi saya, orang yang tidak pernah mendengar Injil sampai mati, itu termasuk orang reprobate. Dan pilihan. Makanya memang dari kasih kesempatan. Dan juga Kristus tidak mati untuk dia. Makanya saya percaya penebusan terbatas. Sekarang poin yang kelima. Yesus berdoa dalam doa imam besarnya Yohanes 17 ya. Hanya untuk orang percaya atau orang pilihan. Jadi doanya dia doa terbatas. Mari kita melihat ya, doa terbatas dari Kristus ini kita baca dalam Yohanes 17 ayat 9 dan nanti ayat yang ke-20. Dia berkata, aku berdoa untuk mereka, ini murid-muridnya atau orang-orang yang percaya, dan eksplisit dikatakan ya, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Jadi dia berdoa untuk orang-orang yang pada saat sudah percaya pada dia. Sekarang kita lihat ayat 20-nya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Menurut saya ini berdoa untuk orang-orang yang akan percaya oleh pemberitaan orang-orang yang satu sudah percaya. Jadi dia berdoa untuk orang yang sudah percaya dan akan percaya, semua orang pilihan. Tapi untuk dunia dikatakan eksplisit. Untuk dunia ini untuk orang-orang yang reprobate, bukan untuk dunia aku berdoa. Jadi doa Yesus doa yang terbatas. Nah, kalau sudah pikirkan sudah ya. Ini poin B, hubungan doa terbatas dari Kristus dengan doktrin penebusan terbatas. Para ahli teologi reform menganggap sebagai sesuatu yang aneh. Kalau Kristus itu mau mati untuk semua orang di dunia ini, tetapi tidak mau berdoa untuk semua, melainkan hanya untuk orang-orang pilihan saja. Ini sangat tidak masuk akal. Kalau dia mati untuk semua, dia berdoa untuk semua. Mungkin dia berkata eksplisit, bukan untuk dunia aku berdoa. Dia berdoa hanya untuk orang pilihan. Jadi doa terbatas, cocok dengan penebusan terbatas. Sekarang poin yang ke-6. Dalam perjanjian lama, tidak ada domba atau ya binatang korban ya, domba atau sapi atau apapun ya, yang dikorbankan bagi semua orang tanpa kecuali, tanpa pembedaan. Tidak ada saudara yang seperti ini. Lalu ada orang tertentu, bagi siapa domba itu dikorbankan. Dan domba korban atau lembu korban ini tipe dari Kristus. Ini tipenya selalu ada tujuan untuk siapa? Kata-kata William Citizen. Analogi dari penebusan yang bersifat tipe dalam zaman Musa menunjukkan bahwa penebusan Kristus dimaksudkan untuk penerapan hanya kepada orang-orang percaya. Domba yang dipersembahkan oleh imam yang memimpin dipersembahkan untuk orang tertentu yang membawanya pada imam dan dipersembahkan. Perhatikan, setiap orang mempunyai dombanya sendiri. Dan di sana tidak ada domba yang bukan milik siapapun secara khusus, tapi milik setiap orang tanpa pandang bulu. Tidak ada. Itu siapa? Kalau tipenya seperti itu, antitipenya juga harus pasti ada tujuannya, tidak bisa semua tanpa pandang bulu. Maka tidak cocok dengan penebusan universal. Kata John Owen, type yang sekarang akan kita pertimbangkan atau renungkan adalah korban penebusan. Yang sangat langsung dengan begitu jelas membandingkan dengan korban Kristus. Selanjutnya kata-kata John Owen, sekarang apa yang dilakukan secara daging dan menurut hukum dalam type-nya harus secara rohani dihasilkan dalam anti-type-nya korban Kristus yang dibayang oleh korban binatang yang berdarah. Jadi tipe untuk orang tertentu. Tipenya harus juga untuk orang tertentu. Lalu ada analogi semacam demikian. Ibrani 9:13, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disuci dari lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dia kepada Allah
sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jelas ya, bahwa domba korban dalam PL tipe dari Kristus. Kalau domba korban pasti punya tujuan, bagi siapa dia dikorbankan, demikian juga Kristus pasti punya tujuan, bagi siapa dia dikorbankan. Ayatnya ada, Imamat pasal 4, saya akan ajak sama lihat ya. Nggak baca semua karena itu terlalu panjang. Ini perhatikannya. Apabila ayat 2, apabila seorang dengan tidak sengaja, ya, ya, jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, maka ada lembu jantan, dombanya binatangnya ditentukan. Ya. Lalu kalau kita baca pelan-pelan, kita melihat ayat 13. Jikalau yang berbuat dosa tak sengaja itu segenap umat Israel, maka korbannya begini. Ya. Lalu diteruskan lagi, jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak sengaja melakukannya, maka ditentukan korbannya itu ini kambing dan sebagainya. Demi cepatnya, kalau bisa baca sendiri pasal 5, ini apabila yang berbuat dosa itu seseorang mengutuk dan sebagainya. Pokoknya saudara baca mulai pasal 4, 5, 6 sampai pasal 7 bagian awal, selalu ada orangnya yang salah ini, korbannya ini. Orang yang salah ini, korbannya ini. Jadi apa yang saya katakan tadi bukan asal bicara, tetapi dasar Alkitabnya jelas ada. Selalu ada tujuan. Bagi siapa binatang korban itu dikorbankan. Siapa? Kalau tipenya begitu, Kristusnya pasti begitu. Nggak bisa nanti universal tanpa pandang bulu. Itu tidak sesuai dengan tipenya. Sekarang kita masuk dalam poin yang ke-7. Kristus tidak mati untuk menebus dosa malaikat-malaikat yang jatuh. Dan tidak ada orang yang protes ya. Saya tidak pernah dengar ada orang protes tentang hal ini. Tidak adil lah, tidak kasih lah, dan macam-macam hal yang lain. Tapi apa sebab dianggap aneh kalau dia tidak mati itu orang-orang non-pilihan? Kalau itu tidak menebus dosa malaikat yang jatuh, jelas sekali dalam Ibrani 2, 14-17. Saya tidak usah baca semuanya. Ayat 14 ini, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Dan Abraham ini bapak orang beriman ya. Jadi sebetulnya ini bukan seadanya manusia sebetulnya. Keturunan Abraham itu orang-orang beriman, orang-orang pilihan sebetulnya. Kalau dia bisa tidak menebus malaikat yang jatuh, dan itu orang tidak masalah. Kenapa jadi masalah bahwa ada orang-orang yang berdosa dan dia tidak mau menebus? Ingat ya, Tuhan itu tidak punya kewajiban menebus siapapun. Yang dia tebus, dia berikan kemurahan hati. Yang tidak dia tebus, dia berikan keadilan. Tidak ada siapapun yang dia beri ketidakadilan. Dia tidak wajib menebus siapapun. Jadi bahwa Kristus tidak menebus dosa malaikat yang jatuh itu hal yang pasti. Tidak pernah diserang. Nah, saudara, kenapa kalau tidak mati untuk orang-orang non-pilihan, tidak adil, tidak kasih, dan sebagainya. Saya tidak habis pikir. Ada malaikat-malaikat pilihan, ada malaikat-malaikat reprobate, itu pasti. Sekarang saya masuk nomor 8. Tentu dari Alkitab menunjukkan bahwa penebusan Kristus dilakukan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Matius 1:21, dia menyelamatkan umatnya. Tidak semua. Dari dosa mereka. Matius 20:28, bagi banyak orang. Kenapa tidak dikatakan bagi semua orang? Memang semua itu juga banyak. Tapi mengapa dikatakan banyak? Bukan semua. Yang 10:11-15, bagi domba-dombanya, memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Tapi bagi orang-orang Yahudi yang tokoh-tokoh ini ya, Yesus bilang, kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi apakah Yesus mati untuk mereka? Dia berikan nyawanya bagi domba-dombanya di atas nih. Lalu di bawah ini, kamu bukan dombaku. Lalu yang 11, 51-52, Yesus akan mati untuk bangsa itu,
Lalu ayat 52 bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah. Pastinya orang-orang pilihan, bukan semua. Yang tercerai-berai. Disebut anak-anak Allah. Padahal mereka belum percaya. Karena mereka orang pilihan. Lalu yang 15, 13-15. Dia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Memang kita yang percaya dulu musuh. Tapi kan sudah jadi sahabat. Yang musuh terus. Dia tidak memberikan nyawa untuk orang seperti itu. Reprobate seperti itu, tidak. Sekarang poin S, kita 20-28. Menggembalkan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Kata anak ini seharusnya tidak ada. Dalam RSV juga ada kata son dan betulnya sama salahnya. Jadi mestinya jemaat Allah atau gereja Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Dan darahnya itu untuk gereja. Bukan untuk seluruh dunia. Orang pilih. Karena poin G, Efesus 5:23, dialah yang menyelamatkan tubuh. Terjemahan King James, he is the savior of the body. Ialah juru selamat dari tubuh gereja. Orang percaya, orang pilihan, bukan semua. Lalu Efesus 5:25-27, Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, nyatu jemaat atau gereja. Dan ini muncul kata jemaat lagi. Ya saudara, dia menebus gereja. Yesaya 53, 8 dan 11 dan 12. Karena pemberontakan umatku. Lalu ayat 11, banyak orang. Ayat 12, banyak orang juga. Wahyu 5, 9 dan 10. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Mereka itu siapa? Dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dari, berarti tidak semua. Dipilih-pilih dari tiap suku ada, dari semua bahasa ada, dari kaum dan bangsa. Itu yang untuk mana dia disembelih dan yang dibeli. Jadi poin K, dosa-dosa kita. Melepaskan kita. Menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Konteks jelas itu orang Kristen, bukan semua. Galatia 3, 13-14 juga lagi-lagi kita. Itu semua orang-orang Kristen. Dan Titus 2 ayat 14, kita suatu umat punya sendiri. Saudara, tentang istilah-istilah yang saya sudah tekankan tadi ya. Ada umat, ada domba, ada anak Allah, ada jemaat gereja, orang pilihan, ada sahabat dan sebagainya. Perhatikan komentar di bawah ini ya. Arthur Pink mengatakan, seseorang bisa dengan benar bertanya, mengapa ada diskriminasi istilah-istilah seperti itu jika Kristus mati untuk semua orang tanpa pandang bulu? Tidak mungkin ada istilah-istilah seperti itu. Saya belum selesai sebetulnya, tapi ya, ini waktunya sudah, saya kira 30 menit. Ya, sesuai perjanjian saya hentikan. Tadi diberi tambahan waktu Pak 10 menit dari Bapak Mangapul, jadi Bapak bisa berhenti nanti 20:05 Pak jika masih ada. Waduh. Enggak selesai nih. Bentar ya. Nah, ini saya berikan poin ini sebagai suatu serangan ya. Kalau Calvinisme membatasi luas penebusan, maka Arminianisme, maksud saya dalam poin L ini ya, Pak Mangapul bukan Arminian, tapi dalam poin L itu kan doktrin Arminian ya. Maka Arminianisme dikatakan unlimited itu tidak sebetulnya, karena dia membatasi kuasa atau nilai penebusan. Saya bacakan komentar dari Lauren Gardner. Waktu penebusan dijadikan bersifat universal, nilainya dihancurkan. Jika penebusan itu diterapkan kepada semua manusia dan sebagian ternyata terhilang, kesimpulannya adalah bahwa penebusan itu membuat keselamatan memungkinkan secara objektif bagi semua orang. Tetapi penebusan itu tidak betul-betul menyelamatkan siapapun. Menurut teori Arminian, penebusan hanya membuat menjadi mungkin bagi semua orang untuk bekerja sama dengan kasih karunia ilahi, dan dengan demikian menyelamatkan diri mereka sendiri,
jika mereka mau atau menghendakinya. Terus terang kalau ini saya tidak tahu Pak Mangapul posisinya di mana. Orang Armenian seperti itu. Orang Armenian membatasi penebusan sama pastinya seperti yang dilakukan oleh orang Calvinis. Orang Calvinis membatasi luas dan dari penebusan dalam kata-katanya bahwa penebusan tidak berlaku bagi semua orang. Sementara orang Armenian membatasi kuasa dari penebusan itu karena ia mengatakan bahwa dalam dia sendiri penebusan itu tidak betul-betul menyelamatkan siapapun. Orang Calvinis membatasi penebusan itu secara kuantitatif atau jumlah, tetapi tidak secara kualitatif atau kualitas. Orang Armenian membatasi penebusan itu secara kualitatif atau kualitas, tetapi tidak secara kuantitatif atau jumlah. Untuk orang Calvinis, penebusan itu seperti suatu jembatan yang sempit yang mencapai seberang sungai. Ya, ada sungai sempit, tapi sampai seberang. Nah, sekarang yang Armenian. Untuk orang Armenian, penebusan seperti jembatan lebar yang hanya sampai setengah lebar sungai. Lebar tapi sampai berhenti tengah-tengah, nggak sampai ujungnya. Sisanya gimana? Tergantung orangnya itu kalau Armenian. Saya nggak tahu posisi Pak Mangapul. Tergantung orangnya bagaimana menggunakan free will-nya. Dalam faktanya, orang Armenian memberikan batasan-batasan yang lebih keras pada pekerjaan Kristus daripada apa yang dilakukan oleh orang Calvinis. Jadi makanya sekarang yang ingin saya pertanyakan, Pak Mangapul ini kalau mempercayai Universal Atonement, membuat suatu jembatan sampai tengah jalan. Pak Mangapul berkata, Yesus mati untuk semua orang, tapi penebusan itu efektif hanya untuk orang pilihan. Sekarang saya tanya, yang membuat efektif itu siapa? Orangnya atau Tuhannya? Kalau Tuhan yang membuat efektif, kenapa dia menebus semua, dia membuat efektif hanya untuk orang pilihan? Kok aneh begitu? Kalau orangnya yang membuat efektif, nah ini jadi betul-betul mutlak Armenian. Free will-nya pegang peranan. Dan ini sebetulnya bau keselamatan karena usaha manusia. Karena orangnya berperan. Armenian memang percaya selamat karena iman saja, saya tahu itu. Tapi konsistensi dari doktrin mereka, orangnya berperan. Usaha orangnya, dia free will-nya gunakan bagaimana, itu berperan menyelamatkan dia. Lauren Dutner mengutip kata-kata Warfield, hal-hal yang harus kita pilih adalah antara suatu penebusan dengan nilai yang tinggi atau suatu penebusan yang luas. Yang merah ini Calvinis, yang biru Armenian. Dua hal itu tidak bisa berjalan bersama-sama. Dan Lauren Dutner melanjutkan, pekerjaan Kristus bisa diuniversaliskan hanya dengan menguapkan substansi atau zatnya. Menjadi tidak efektif. Dan Lauren Dutner juga mengutip kata-kata dari Charles Hodge. Dosa dari Adam tidak membuat penghukuman semua manusia sekedar mungkin. Itu adalah dasar penghukuman mereka yang sebenarnya. Demikianlah kebenaran Kristus. Karena Adam tipe dari Kristus. Tapi ini tipe yang terbalik. Ada menjatuhkan, Kristus menghidupkan. Demikian kebenaran Kristus tidak membuat keselamatan manusia sekedar mungkin. Itu memastikan keselamatan yang sebenarnya dari mereka. Untuk siapa ia mengerjakan. Saya kira bisa dibacakan di sini. Saya dapat bacakan Roma 5, 15, 19, 14, 21, dan 22. Jadi itu yang saya pertanyakan tentang Pak Mangapul. Buat jembatan lebar sampai setengah jalan. Lalu sisanya ini siapa? Siapa yang membuat ini efektif? Masuk sampai nyebrang ini siapa? Manusianya atau alasnya? Alasnya apa ya aneh. Dia tebus semua, dia buat efektif sebagian. Nah kalau orangnya yang buat efektif, itu jadi betul-betul ajaran Armenian. Free will-nya dan bagiannya ikut campur. Ini jadi berbau keselamatan karena iman dan perbuatan. Berbau, saya katakan. Jadi karena alasan-alasan itu, saya percaya doktrin limited atonement itu secara mutlak. Saya tidak membahas tentang argumentasi dari unlimited atonement. Saya tahu banyak sekali. Tapi saya percaya sebetulnya kalau waktunya ada untuk menjawab, saya bisa membereskan semua.
Oke, sampai di sini saja.